World of Government adalah konsep di mana instansi pelayanan publik bekerja lintas batas atau lintas sektor guna mencapai tujuan bersama dan sebagai respon terpadu pemerintah terhadap isu-isu tertentu. Penyediaan layanan publik merupakan salah satu bentuk kewajiban negara. Ketentuan tersebut melahirkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Menurut undang-undang tersebut, pelayanan publik adalah kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. 4. Pola pelayanan publik. 1. Pola pelayanan teknis fungsional. Dapat kita lihat saat ini adalah pengurusan sertifikat tanah oleh kantor perwakilan BPN di tiap wilayah. 2. Pola pelayanan terpadu. Pola pelayanan terpadu yang ada di Indonesia dibagi menjadi dua, yakni pelayanan terpadu satu atap dan pelayanan terpadu satu pintu. Pelayanan terpadu satu atap dilakukan secara terpadu pada satu instansi pemerintah. Sebagai contohnya adalah pengurusan perpanjangan STNK atau pembayaran pajak kendaraan bermotor di kantor Samsat. Unsur instansi yang ada di kantor Samsat terdiri dari kepolisian, PT Jasara Harja, dan Dinas Pendapatan Daerah. Terkadang sudah dilengkapi dengan bank daerah setempat di mana kantor Samsat itu berada. Pelayanan terpadu satu pintu. Pelayanan publik yang diberikan secara tunggal oleh suatu unit kerja pemerintah berdasarkan wewenang dari unit kerja pemerintah terkait lainnya yang bersangkutan. Pola pelayanan jenis ini merupakan salah satu bentuk kelembagaan World of Government yang lebih utuh, di mana pelayanan publik disatukan dalam satu unit pelayanan saja dan rantai izin sudah dipangkas menjadi satu. Contohnya adalah pengurusan perizinan di kantor Badan Koordinasi dan Penanaman Modal. Pola pelayanan yang ketiga adalah pola pelayanan terpusat. Pola pelayanan terpusat dilakukan oleh suatu instansi pemerintah yang bertindak selaku koordinator terhadap pelayanan instansi lainnya yang terkait dengan bidang pelayanan masyarakat yang bersangkutan. Contoh pola pelayanan terpusat adalah pengurusan paspor oleh kantor imigrasi dan pengurusan akte kelahiran oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Pola layanan selanjutnya yaitu pola pelayanan elektronik. Pola pelayanan dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi dalam layanan yang bersifat elektronik atau online. Masyarakat cukup dengan mengakses portal yang disediakan oleh instansi sehingga dapat mengurusnya di mana saja asalkan terdapat jaringan internet. Dengan demikian lebih menghemat waktu dan biaya. Contoh pelayanan elektronik yang disediakan oleh pemerintah adalah e-Samsat, e-Paspor, dan lain-lain. Jenis pelayanan publik. Pelayanan publik ini meliputi pelayanan administratif, jasa, barang, dan regulatif. Yang pertama, pelayanan administratif, yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk dokumen resmi, misalnya kartu tanda penduduk, surat izin mengemudi, dan sertifikat kepemilikan tanah. Yang kedua, pelayanan jasa. Pelayanan dalam bentuk jasa yang dibutuhkan oleh publik, misalnya pendidikan, pemeliharaan kesehatan, dan komunikasi. Yang ketiga, pelayanan barang, yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk atau jenis barang yang digunakan oleh publik, misalnya jalan, penyediaan saluran listrik, air bersih, dan sebagainya. Dan yang keempat, pelayanan regulatif. Pelayanan untuk kepentingan masyarakat melalui berbagai macam kebijakan. Tujuannya untuk menjaga keselamatan dan menghindari kerugian masyarakat. Contohnya adalah akte dan keputusan pengadilan. Implementasi WOG di era digital. Saat ini, hampir semua pelayanan publik telah menggunakan sistem informasi, mulai dari pengajuan SIM secara online, pengajuan password secara online, sistem informasi kepegawaian yang telah dibuat secara online, sistem perpajakan secara online, hingga pelayanan transportasi yang dapat dipesan secara online. Adapun implementasinya, 1. Pojok baca digital atau POKADI adalah sebuah konsep tempat membaca yang memberikan layanan perpustakaan dengan menyediakan layanan digital dan layanan buku tercetak Perpustakaan Nasional RI, mengartikan program gerakan literasi pojok baca digital untuk kemampuan berliterasi sebagai kemampuan mengakses, memahami, dan menggunakan sesuatu secara cerdas melalui berbagai kegiatan,
antara lain membaca, melihat, menyimak, menulis, dan atau berbicara. Yang kedua adalah pendaftaran siswa baru berbasis online. Mendaftar sekolah tidak harus datang langsung ke sekolah, karena sebagian sekolah di Indonesia sudah menerapkan pendaftaran siswa baru secara online. Yang ketiga yaitu penggunaan e-rapport, sebuah sistem aplikasi berbasis web yang diharapkan dapat merubah pola kerja guru dari pola manual ke pola digital, dan juga dapat mempermudah guru dalam melakukan penilaian ke siswa, bahkan sampai ke pencetakan rapor dan evaluasi nilai hasil belajar siswa. Dan yang terakhir, Kemendagri menciptakan inovasi pelayanan publik berbasis digital, yaitu anjungan Dukcapil Mandiri. Inovasi ini dirancang khusus agar masyarakat bisa mencetak dokumen dengan cepat, mudah, gratis, dan berstandar tanpa diskriminasi. Melalui ADM, kita bisa mencetak sendiri KTP elektronik, KIA, akta lahir, kartu keluarga, akta kematian. Pemohon harus terintegrasi di Disdukcapil. Proses dari pertama kali menggunakan ADM hingga KTP elektronik tercetak hanya butuh waktu 1 menit 30 detik. Dari 4 contoh implementasi WOG ini, diharapkan ASN mampu mengoptimalkan sarana teknologi dan sistem informasi yang ada untuk melayani masyarakat demi kepentingan bersama untuk kesejahteraan dan keberlangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Sekian, terima kasih.